Lemahnya rupiah sudah berada di tahap membuat semua orang gelisah. Saat ini, nilai rupiah berada di angka 17.500 terhadap dolar AS. Menteri Keuangan RI, Purbayu Sariwa pun langsung menggelar rapat mendadak di lobi kantornya bersama sejumlah pejabat. Belum tuntas dengan masalah rupiah, keriuhan juga terjadi di lantai bursa. Pelemahan IHSG terjadi menyusul pengumuman rebalancing saham Indonesia di indeks saham global milik MSCI. Bagaimana usaha pemerintah dalam menjaga kondusivitas keuangan negara? Seperti apa tren pelemahan rupiah saat ini? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Membahas berita daerah, Detik Sore akan mengulas kabar terbaru tentang robohnya atap sekolah di Sragen. Atap ruang kelas Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu Sragen ambruk. Peristiwa ini terjadi saat ruang kelas digunakan untuk kegiatan belajar. Apa dugaan penyebab robohnya atap sekolah itu? Bagaimana kabar terbaru para korban? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Kembali membahas topik keuangan, Detik Sore akan mengulas bagaimana situasi ekonomi saat ini perlu diterjemahkan oleh masyarakat. Benarkah saham bukan pilihan yang tepat untuk berinvestasi di masa seperti ini? Akankah emas menjadi solusi? Simak diskusinya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Hah? Ada sih gua kagetnya. Halo. Welcome to Detik Sore edisi menjelang long weekend. Menjelang long weekend ya. Yang gua tahu nih. Cerah banget nih kita menjelang long weekend. Tuh jingle bell. Yang gua tahu nih lagu ini kan Agak terlalu Desember ya vibes-nya ya. dalam rangka kelahiran kan. Sementara ini yang mau dirayakan adalah dia mau naik. Malah ada jingle. Jadi agak ini kontradiktif ya. kontradiktif. Iya, tapi gak apa-apa lah. Celebrating the same figure. Gak apa-apa, hari ini kita juga kontradiktif terhadap rasa takut dunia dengan kita pakai warna merah, berani. Weh, ini kan kita gambarannya SG. Merah. Iya bisa kesini Iya juga, kan? tapi kan lebih positif. Kita Oh, berusaha iya. untuk tetap berani walaupun Benar. dunia tuh lagi kayak takut gitu gara-gara apaan nih. Porak-poran enggak ya? Enggak porak-poran. Enggak, Compang-cam belum. enggak juga ya. Enggak. Carut-marut. Enggak. Lagi lesu aja. Lagi lesu aja, kita bikin semangat kalau gitu Detikers ya. Mudah-mudahan hari ini ada yang bisa membuat kamu cerah ceria, ada silver lining gitu di hari ini ya, bisa mungkin mensyukuri hal-hal kecil aja, nggak usah grande banget. Apa coba lu yang Kayak- mau syukuri hari ini? Nih, gua merasa hari ini kayak wah agak keberuntungan cukup kepake nih selama 1 minggu ke depan, atau karena mungkin 4 harinya kita mau libur, ya udah lucknya ditumpuk di hari ini. Mm-mm. Karena gue melalui Mampang 3 dari 4 lampu merah nggak kena. Wah, lolos lampu merah. Jadi cuman kena 1 kali doang. Karena memang dia Beruntung kan? terobos aja. Ditilang dong. Mentang-mentang temennya Brigadir Ade lu gue lihat-lihat. Oh nggak bisa juga Kak. Nggak bisa ya? Iya, setije-tijenya juga berhenti Kak. Nggak jadi kebal hukum juga, cuman iya, perkara iya. kita say hi di layar. V sama dengan 700 Rata-rata apa sih? kecepatan rata-rata kendaraannya Oh. setelah berhasil melalui lampu merah Wah itu. nggak tahu, aku kan duduk manis aja. Lupa tadi nanya ya sama pilotnya. Iya, nggak ngecek juga. Kalau aku hari ini yang kusyukuri adalah kakiku bisa sembuh dengan cukup cepat. Luar biasa Sikilku loh. Iso muni itu udah bisa gue giniin sekarang. Tapi Sikilku jangan iso takabur muni. Kak. Aduh. Hari ini jogging bisa, kan. abis itu besok gue Olahraga ini lagi. Kan Cedera salah lagi. satu bentuk syukur kakinya sehat tuh digunakan untuk berolahraga lagi. Itu kan salah satu cara untuk bersyukur, menjaga kesehatan kaki juga. Akan Ingat gue coba dengan umur hari loh. ini gue akan pulang pakai TJ. Iya, jalan kaki dong. Iya jalan kaki lah. Ya jangan pakai TJ-nya Lah. Gue kejar si TJ-nya. dari belakang ya. Pak. Iya. Jadi apa upaya yang dilakukan untuk bisa membuat kakinya sembuh hari ini? Doa aja. Oh, percaya teman-teman? Percaya dengan kekuatan doa. Insya Allah. Percayalah. Gila kali lo gak percaya lo semuanya. Musyrik lo semuanya ya. Enggak, maksud gua kayak apakah stretching atau mungkin dipijat-pijat atau pakai ramuan-ramuan. Enggak sih. Berarti sebenarnya kemarin tuh nggak kenapa-kenapa kan, Iya, nggak keseleo ya kan, Kayaknya overacting doang. Alasan.
Iya, Malas. alasan overacting lu, nggak mau siaran. Coba Bukan, siaran itu lebih ke pantat kita sih. yang mana sih yang kelihatan kaki? Nggak ada. Iya kan, berarti bisa. Nih, Detikers tahu nggak? Gue lagi duduk sila. Nggak tahu, nggak kenapa jadinya nggak. Detikers tahu nggak kalau jempolnya Eza tuh lagi begini di bawah? Iya begini. Kenapa? Nggak tahu kan? Aduh, best of luck deh untuk kita. Best of luck, ya best of luck juga buat teman-teman semua yang menjelang long weekend ini. Mudah-mudahan kantongnya masih bisa tetap terisi penuh biar bisa menikmati weekend dengan sangat meriah. Tentram, gitu ya. iya benar ya. Atau nggak perlu meriah ya, damai sejahtera aja lah. Mudah-mudahan juga menggerakkan roda ekonomi ya kan. Long weekendnya di Indonesia aja. Berbelanja dengan rupiah, berbelanja produk-produk dalam negeri. Betul. Iya kan, karena nanti sore sebenarnya kita mau ngobrol juga bersama seorang ekonom ngomongin gimana nih nasib kita dengan dolar 17.500 ngaruhnya apa, walaupun kita juga nggak punya, gue juga nggak punya dolar. Kan Tapi ada yang bilang maksudnya- that cancelled karena dia bilang $17.500, Nggak, 17.500 nggak apa-apa. Nggak ngaruh, iya benar sama kehidupan kita. Padahal sebenarnya cepat atau lambat, langsung ataupun tidak langsung tuh ngaruh sama kehidupan kita juga. Ngaruh gitu. banget. Ya kan? Gue aja tadi sempat riset-riset dikit perbandingan Indonesia sama negara-negara lain kekuatannya terhadap dolar Amerika Serikat tuh gimana. Nah Indonesia tuh ternyata dari awal tahun ya gue cari datanya rupiah tuh melemah 4,6%. Sementara di negara-negara tetangga kita nih ya Singapura ternyata mata uangnya menguat 1,6% terhadap dolar. USD. Thailand itu melemah tapi nggak setinggi kita 2,7%. Oke. Sementara Filipina itu minus 4,3%, mirip-mirip sama kita tapi masih tetap kita di bawahnya. Oke. Malaysia itu naik menguat ringgitnya 3,4%. 3,4%. Banyak menguat. juga ya. Iya. Wow, pantesan. Belanja sini Mak Iya, Ci. pada belanja Pak semua Ci, dah Mak ke Ci, Indonesia belanja ke pantesan. Indonesia ya. Silakan mau borong Cikuro. Serah lu. Sama apa? Mau ke Tamci. Borong batik ya? Serah deh. Lanjut setelah Yen Malaysia. Jepang, Jepang minus 0,5%. Yuan Chinese itu menguat 2,9%. Wow. Dolar Australia tuh menguat 8%. Wow, berarti sekarang Australian dollar berapa ya? 12.000, 13.000. Ya gak sih? Iya, berapa per rupiahnya ya? Iya, 13.000 kali ya? Berarti semangat untuk teman-teman WHV sana yang lagi pada menjadi pahlawan devisa karena gajinya kayak Kirim lah banyak-banyak ke somehow Indonesia. jadi lebih tinggi kalau dirupiahin Iya, gitu. Iya, yang iya, di iya. Australia, yang di Singapura, yang di Malaysia. Benar. Hah, itulah. Nanti kita bahas ya bersama dengan ekonom dari Indef juga ya. Betul, kita akan bahas lebih lanjut di sana. Tapi kita mau masuk dulu ke berita-berita viral beberapa hari terakhir soal si cerdas cermat ini. Viral. Iya, cukup Iya viral kan? juga sih. Masih lah ya, masih hangat untuk dikabarkan ya. Salah satu kabar yang juga gua lihat gitu ya, termasuk juga dari Detikom juga, Josephine yang menjawab dengan benar, abis kemudian itu dianggap salah yang protes itu, katanya ditawari untuk kuliah ke China. Iya, beasiswa ke China Beasiswa S1 ke China. Kalau gua abis gitu itu katanya. ke China. Lebih jauh lagi boleh nggak? Tapi kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi mungkin menurut kata pepatah itu, Jadi landasannya negara pepatah yang aja paling ya. cocok adalah Ya, Cina. boleh deh. Gitu. Atau mungkin juga kan ini karena cerdas cermat ini kan sebetulnya juga untuk memahami 4 pilar MPR juga gitu, atau mungkin sebenarnya ketatanegaraan gitu ya. Mungkin disuruh belajar sama Cina kali, Yang berhasil menata negara dengan baik. yang sudah punya dinasti dari tahun sebelum Masehi. Iya. Ming. Bisa. Takut nih gua bahas dinasti-dinastian ya. Kita breakdown dulu apa yang membuat sebetulnya si cerdas cermat MPR viral ini, ya Let's go. kan? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan juga sama oleh dari netizen juga, kayak sebetulnya untuk adik-adik berusia SMA dan punya kemampuan untuk bukan memprotes aja sih, tapi juga mempertahankan gitu ya, Argumennya. argumentasinya juga bahwa jawabannya mereka benar tuh sebetulnya itu keberanian yang juga wajib diacungi jempol juga gitu, karena mereka juga merasa
punya jawaban yang benar dan kemudian juga mereka berani mengungkapkan bahwa sebetulnya ada yang nggak beres nih gitu. Nah, sebetulnya akhirnya pertanyaannya kayak kok berani sih sebetulnya adik-adik tuh punya kemampuan seperti itu. Nah, mereka mengatakan bahwa keberanian tersebut datang dari koneksi hubungan alias chemistry yang terbangun di antara mereka juga gitu. Jadi kimia jawabannya ya. Chemistry. Chemistry ya. Padahal kirain PPKN ya. Aku kira ini tadi Hafiz. Oh, bukan. Nah, ini Josephine. Oh, ini Josephine ya. Iya. Yang berani itu ya, yang ditawarin beasiswa itu ya. Betul. Karena sebenarnya satu regu tuh cukup banyak juga ya anggota regunya ya. Jadi yang ikutan cerdas cermat ini satu grup berapa ya kalau nggak salah? 8 orang kalau nggak salah tuh kalau yang ada di video itu. Banyak juga sih satu grup 8 orang. Biasanya cerdas cermat kan kayak 3, 4 gitu. 8 orang dia bisa sekalian bentuk vokal grup dan paduan suara. Menurut aku sih memang cerdas cermat ini cukup terinspirasi dari kuis Siapa Berani ya. Iya betul. Piramida. Jangan brand dong. Bisa bikin Tahu kuis nggak sih. kalau Siapa Berani kan harus ini pakai kostum terus nyanyi gitu. Dulu ayah aku pernah ikut tahu. Kuis Siapa Berani dari kampusnya. Oh iya, ketemu ini dong berarti Sony Tulung. Bukan dong, Irfan Hakim. Oh, siapa berani Irfan Hakim? Family 100 dia. Siapa Berani? Bukan Roni. Saya akan Century mempertahankan argumentasi saya. Kita coba ya, cek. Irfan Hakim. Helmi Yahya. Itu mah kursi Bukan panas Niko itu mah. Sihaan. Aduh. Rohali bang. Mati Kak. Jadi Detikers kalau ditelisik lebih jauh juga soal si media sosial yang dihebohkan gara-gara ada polemik si lomba cerdas cermat ini. Nah pada akhirnya DPR juga ikut bersuara. Kan ini acaranya MPR sebenarnya kan. Nah dari Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menyampaikan keprihatinannya atas polemik ini dan menilai bahwa kegiatan ini perlu menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi dan sportivitas. Sekalian juga kebijaksanaan barangkali ya. Betul. Kebijaksanaan cinta. Udah cukup. Dari kemarin itu mulu ya. Dan sebetulnya juga ada anggota MPR yang mendorong agar pelaksanaan lomba di chapter atau tingkat provinsi Kalimantan Barat ini dievaluasi secara menyeluruh termasuk membuka ruang untuk pertandingan ulang demi menjaga objektivitas juga. Biar fair mungkin akan dipertandingkan ulang lagi antara dua regu ini atau mungkin lebih gitu ya. Untuk bisa mencari tahu siapa yang berhak atas juara dari tingkat provinsi juga di Kalimantan Barat gitu. Tapi untuk sampai saat ini masih belum ada keputusan juga sih apakah akan dipertandingkan ulang ataukah memang keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri di momen tersebut ya. Tapi yang pasti ada beberapa pihak yang sudah memberikan permohonan maaf gitu ya, termasuk dari pihak MPR RI juga seperti yang kita kabarkan sebelumnya. Dan juga nih termasuk pembawa acara LCC 4 Pilar ini, Cindy Lutfiana yang juga turut menyampaikan penyesalannya atas ucapan yang terekam di dalam video yang viral tersebut ya kan. Menyampaikan bahwa kalimatnya waktu itu mungkin perasaan adik-adik. Oh iya mungkin perasaan adik-adik saja. Banyak tuh akhirnya MC-MC yang juga bersuara. Tapi menurut gue mungkin tidak mudah ya untuk berada di kondisi seperti itu karena semua terjadi begitu cepat. Jadi mudah-mudahan ini ada ya, bisa jalan jadi keluar pelajaran yang lah. Bijak gitu untuk semua pihak juga. Nggak usah kita jadi konflik horizontal ya. Kita kasih tahu aja yang benar baik-baik gitu, jangan malah jadi maki-maki atau apa. Coba kamu ada di posisi tersebut. Betul, jadi peserta, jadi MC, jadi juri. Iya. Itu tadi dia termasuk juga ada juga dukungan untuk tim peserta SMA 1 Pontianak juga yang dicarikan beasiswa. Katanya gue muncrat ngomongnya maaf ya. Gak kelihatan juga kok Kak.
Tapi yang gua sadari juga bahwa pada akhirnya ternyata banyak sekali orang-orang yang ikut berkomentar terhadap kejadian ini gitu loh. Dari berbagai macam komisi atau anggota DPR juga atau fraksi dari partai juga ikut berkomentar atas kejadian ini. Tapi ya sebijak-bijaksananya berkomentar adalah bagaimana akhirnya ini memang benar-benar bisa jadi pelajaran nanti Iya, jadi buat bahan evaluasi semuanya. juga, betul ya. Bahwa Nggak tidak jarang, ada orang yang benar-benar sempurna gitu. Mau dong kita untuk kecuali siapa? kecuali Andra the Backbone. Tapi gue juga nggak jarang melihat komentar yang cukup sebenarnya mengkritik tuh boleh untuk bisa membangun, tapi ini tuh lebih ke nih ayo kita silaturahmi dalam tanda kutip ya ke akunnya ini gitu. iya itu Yang jadi korbannya adalah ya maksudnya kita tadinya melihat kayak oh ini mau mengapresiasi ya antara anak-anak SMA bagaimanapun juga mereka kan sebetulnya masih usia belia yang butuh dukungan juga dan what they are doing despite of mereka menang atau kalah lomba cerdas cermat untuk ada di posisi di tingkat provinsi aja udah bagus banget kan sebetulnya. Janganlah menambah korban lagi gitu untuk netizen jadi kayak punya samsak gratis gitu karena gara-gara ada momen ini ya Sepakat, kan gitu. sepakat. Merah boleh tapi kita harus tetap biru perdamaian. Putih Main-main bukan sih. warna gini sih. Tapi ngomong-ngomong soal ibu kota Apa? Nusantara kan ada di Kalimantan kan. Nah, tapi ibu Iya, kota negara betul. tuh masih tetap Jakarta. Ketika masih Hmm. pada tahu nggak apa udah pada nulis kalau misalnya ada pertanyaan di LKS misalnya atau pertanyaan di ulangan sebutkan ibu kota Indonesia saat ini terus nyebutnya udah Nusantara gitu atau IKN. Belum. Jangan-jangan ini bisa jadi soal cerdas cermat berikutnya ya. Iya, Soal nanti jadi jebakan. polemik lagi. Jadi yang benar adalah ibu kota negara Mm-mm, masih di Jakarta. masih di Jakarta. Ibu kota administrasi tetap di Jakarta. Tetap di Jakarta, semua masih di Yang Jakarta. jawabannya Nusantara apa? Nggak ada, Oh, belum. nggak ada, Itu belum ada. kalau ada yang jawab Nusantara terus pembelaannya adalah kata Pak Jokowi kemarin di Kita mau Nusantara. 17-an di sana ya. Iya, tapi kan belum Belum ada landasan terlaksana hukumnya. juga. Iya betul. Iya sih. Udah bagus Jakartanya, tapi masalah Jakarta kan juga punya isu-isu lain yang buat dia agak sulit untuk di masa depan tetap jadi ibu kota ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan hal ini, Detikers menegaskan hal ini ya ketika bertemu dengan Menteri Besar Kelantan. Bahas investasi sampai rute penerbangan dan di momen tersebut Pak Pramono mengatakan salah satu pembahasan utamanya adalah rencana penerbangan langsung dari Kelantan ke Jakarta yang akan dimulai dari tanggal 16 Juni nanti. Menurutnya konektivitas ini bisa buka peluang baru buat banyak orang, mobilitas warga di kedua wilayah juga. Dan Jakarta tuh adalah pasar besar untuk Kelantan juga sehingga ini harus bisa jadi momentum gitu. Nah, di momen ini juga menjadi momentum Jakarta datengin investasi lebih banyak lagi juga ya. Betul. Jadi sebetulnya Pak Pramono sempat bilang kalau Jakarta ini punya pasar besar banget dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 11 juta jiwa atau 42 juta jiwa jika dihitung bersamaan dengan kawasan aglomerasi juga ya. Selain itu juga memang banyak masyarakat Indonesia yang juga cukup tertarik atau sudah melakukan wisata kesehatan, sektor kesehatan dan pariwisata. Ya bisa banyak rumah sakit Dan di juga Jakarta. dua-duanya ya wisata kesehatan juga ya. Selain wisata religi, wisata Iya bisa, kesehatan banyak wisatanya di di Jakarta Kelantan mah. juga gitu. Dan Bolak-balik lah. soal si Jakarta ditegaskan tetap jadi ibu kota negara ini disampaikan juga bahwa ini lewat putusan MK yang terbaru bahwa penegasan status Jakarta itu tetap sebagai ibu kota negara. Jadi selama belum ada keputusan presiden atau Kepres pemindahan ibu kota, Belum. Jakarta masih jadi pusat pemerintahan atau ibu kota negara. Oke. Gitu. Ini ngomongin soal Jakarta juga, kita doakan cepat selesai juga proyek lanjutan atau pemanjangan jalur lah ya, penambahan jalur lah ya, LRT ke Manggarai. Oh iya. Ini Itu disampaikan gokil sih. sama Pak Pramono juga, ini proyeknya dikebut ya, mudah-mudahan cepat selesai karena Pak
Pramono pengen juga sebetulnya ya masyarakat Jakarta sebenarnya juga udah cukup menantikan juga ya rute ini untuk dibuka gitu, untuk diperpanjang gitu si jalur LRT-nya juga untuk bisa menekan kepadatan Kemacetan. di jalan raya ya kan, biar lebih efisien juga waktu masyarakat Jakarta juga untuk dari dan ke ya Mm-mm. Jakarta, dan tentunya juga walaupun memang si proyek ini juga cukup dikebut tapi enggak akan mengorbankan faktor keselamatan operasional juga. Jadi tetap dijamin keamanan proyeknya walaupun memang ada percepatan pekerjaan biar segera cepat rampung. Amin, semoga ya, karena emang kalau dilihat-lihat dari mulai awal pembangunan sampai ke target pengoperasian, ini targetnya menurut gua lumayan ngebut banget, nggak cuma ngebut doang, tapi ngebut banget karena dia Ngeng. ngeng gitu, ada suaranya, ada bukan wush ya, Bukan. karena dia Tapi juga LRT bukan kereta LRT cepat, juga nggak ngeng juga bunyinya. Nggak ada bunyinya lagi. gitu loh. Gitu doang ya, bagus lah. Dia tuh dimulai proyeknya baru akhir 2023 Iya. dan ditargetkan Agustus 2026 ini udah uji commissioning gitu. Walaupun mungkin dari beberapa stasiun doang gitu ya, Iya, karena iya, memang iya, belum iya, tersambung iya. seluruhnya, tapi itu tetap salah satu pengerjaan LRT tercepat di dunia kalau Wih. nggak salah. Mantap. Jadi tahap uji cobanya atau testing and commissioning itu dilaksanakan kemarin di tanggal 29 sampai 30 April 2026 dan pengujian dilakukan di lintasan sepanjang 3,6 km dari Velodrome sampai Pasar Pramuka. Oke. Untuk jadi apa ya, sebagian kecilnya lah ya untuk Baru persiapan satu menuju stasiun tuh. operasional. Betul, baru tes, check and recheck. Ya, beda program. Tapi ya mudah-mudahan cepat rampung juga. Kayaknya kalau udah tahap uji coba sih berarti sebenarnya juga udah siap modanya ya nggak sih? Iya, Iya kan? pembangunan sipilnya belum 100%. Cuma ya itu tadi makanya disampaikan sama Pak Pramono Anung bahwa walaupun ada percepatan tapi dipastikan dan harus dipastikan bahwa tetap aman gitu nanti ketika dilakukan uji coba pengoperasian. Jangan cuman sekedar kejar target doang, ya kan? Semangat, Bahwa semangat. ini gue ingat banget ya, si LRT Jakarta ini waktu itu kan dia dibangun karena mau ASEAN kan di ASEAN Games Asian di Games. Jakarta 2018, dan waktu itu pembangunannya juga lumayan cepet tuh, dikebut kurang dari 3 tahun kelar gitu. Tapi sempat berkali-kali juga ya akhirnya mundur sampai akhirnya nggak jadi dipakai pas ASEAN. Padahal tadinya itu udah melewati berbagai venue yang sesuai sama jalurnya Iya, LRT-nya. iya, cukup meleset lah perakiraan waktunya. Tapi nggak apa-apa, yang pada penting safety first. Benar ya. Oke, kalau begitu habis ini kita akan menuju ke Sragen ya. Soal dunia pendidikan yang lagi berduka kali ini karena ada satu sekolah yang ambruk dan bahkan melukai guru dan juga muridnya yang pada saat itu memang lagi berlangsung juga kegiatan belajar mengajar gitu Kak. Sedih banget. Lagi belajar tapi atapnya ambruk gitu ya. Sekolahnya ambruk. Nanti kita akan gitu. update ke Sragen Detikers, tapi habis yang satu ini kita break dulu. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore, emang kadang-kadang kiding-kiding hidup itu. Kadang-kadang gini-gini, kadung. Kadung masuk ke kubangan. Kita harus Enggak dong. bisa kembali bangkit. Sebelum kita masuk ke Bernus, satu ini dulu nggak? Satu trending dulu nggak? Enggak, satu tegukan air putih dulu boleh nggak? Langsung aja kalau gitu ya. Kita habis ini akan menuju ke Jawa Sragen. Tengah. Betul. Sragen tuh apa ya, makanan khasnya ya? Getuk ya? Se-Indonesia. Ubi jalar. Kita ketemu Soto khas sama Sragen. Mbak Tara Wahyu, jurnalis Detik Jateng juga yang sudah siap nih untuk memberikan laporannya mengenai satu sekolah di Sragen yang sayangnya ambruk dan melukai guru dan murid pada saat proses belajar mengajar gitu ya. Kayak petir di siang bolong ya, nggak diduga-duga. Sayang banget. Selamat sore Mbak Tara.
Sore Edo Eiza. Selamat sore Tara, apa kabar? Baik, baik. Ini Baik. dapat Edo. kabar nih dari Sragen, katanya ada sekolah yang ambruk, MTS ya lebih tepatnya, Mhm. ketika proses belajar mengajar. Ada apa saat itu? Kok bisa tiba-tiba ambruk dan ketika proses belajar mengajar di sana? Iya, ya benar sekali Edo, kemarin itu pagi waktu jam pelajaran pertama saat pelajaran bahasa Inggris, itu atap dari salah satu sekolah, ada salah satu ruang kelas, yaitu ruang kelas 7 itu mendadak ambruk dan menimpa beberapa 14 siswa dan satu orang guru. Tapi ada yang luka-luka cukup harus dilarikan rumah sakit, itu ada sekitar 7 siswa dan satu orang guru yang dilarikan ke rumah sakit, sedangkan siswa yang lainnya dipersilahkan pulang oleh pihak sekolah. Seperti itu. Baik, jadi ini adalah kejadiannya di MTS Muhammadiyah 40. MTS itu setingkat SMP begitu ya. Dan ini Iya, menimpa betul. kelas 7 di pagi hari. Memang secara cuaca atau mungkin apa Kondisi kira-kira bangunannya, kondisi bangunannya atau apa kira-kira faktor yang menyebabkan ini ambruknya ambruk banget sih. iya Maksudnya kita kebayangnya terus atap roboh aja gitu ya, ternyata iya. bangunannya kayak habis gempa gitu. Mhm. Iya, kalau untuk faktor cuaca sepertinya enggak ya, karena di sana cuacanya cukup bagus. Kalau pagi juga cerah, kalau malam sepertinya juga tidak ada hujan waktu malamnya. Mungkin karena faktor usia mungkin ya, karena beberapa temuan dari pihak kepolisian itu diduga itu karena sudah lapuk di dalamnya, di dalam apa namanya kayunya itu sendiri. Di mana terakhir kali waktu direnovasi atau dibetulkan itu sejak 26 tahun yang lalu, atau bisa disebut 26 tahun tahun yang 2000. Ya betul, ke Wow. 20 tahun yang lalu. Jadi cukup pun dari renovasi pertama itu sebenarnya juga cukup lama ya, dari pembangunannya itu dibangun tahun 1978, baru direnovasi tahun 2000, sampai sekarang belum direnovasi lagi. Seperti itu, Edo Iza. Tapi secara kondisi atau mungkin apakah sebetulnya pihak sekolah gitu ya pernah atau mungkin dari siswa bahkan menemukan tanda-tanda bahwa ada yang sudah tidak beres nih dari bangunan ini, atau mungkin juga mungkin dengan atapnya yang bocor atau mungkin terdengar suara-suara atau tanda-tanda seperti mau ambruk begitu di hari-hari sebelum kejadian ini terjadi? Ya, kemarin setelah Didi datang ke TKP, juga sempat datang ke RSUD Sragen menanyai beberapa siswa, dan beberapa siswa sendiri sebenarnya juga ada beberapa yang kayak mendengar suara kretek gitu. Tapi beberapa siswa juga tidak mendengar suara apapun. Jadi ketika itu baru mau masuk, baru mau pelajaran, tiba-tiba dari atapnya itu ambruk hampir keseluruhannya mungkin itu. Iya, karena sampai bolong aja gitu ya, udah nggak bersisa lagi bahkan atap di atas kelas 7 ini. Iya. Tapi kalau kondisi bangunan atau di ruangan kelas yang lain mungkin adakah yang juga cukup parah atau seperti apa kondisinya? Ya itu kan ada 3 kelas, kelas 7, depannya kelas 8 dan kelas 9, sedangkan di kelas 8, kelas 9-nya itu sendiri kemarin cukup baik-baik saja ya, Eiza. Cuma hanya di ruang kelas 7 ini saja yang apa namanya kondisinya ambruk untuk atapnya. Apakah ada faktor, katakanlah saat ini kan musim panas juga udah lumayan pada puncaknya gitu, itu juga termasuk faktor kah? Kalau dari apa namanya pihak kepolisian maupun dari pihak yayasan Muhammadiyah sendiri memperkirakan itu karena apa namanya faktor usia, karena memang kondisi kayunya sendiri memang sudah kayaknya sudah mulai Lapuk rapuh. ya. Dan iya betul, seperti itu. Ya kebayang sih, terakhir kali renovasi adalah 26 tahun yang lalu begitu. Yang sayangnya sebetulnya hal yang paling disayangkan adalah berarti memang kurang adanya pengawasan juga terhadap bangunan yang masih berfungsi gitu ya. Maksudnya bangunan yang masih digunakan setiap hari gitu. Betul, bukannya biasanya ada tuh ya kayak pengawas yang datang ke sekolah tiap berapa kali dalam berapa waktu gitu, termasuk Mungkin untuk ya. lihat kondisi sekolahnya juga gitu. Apa ada isu soal biaya yang kemudian membuat sekolah ini tidak bisa mendapatkan perawatan, Tara? Kalau soal biaya, kalau dari pihak yayasan, tadi saya sempat berbincang juga lewat telepon.
informasinya sebenarnya dari tahun 2025 kalau nggak salah itu sudah sempat diajukan ke Kementerian Agama. Tapi dalam prosesnya itu tidak lolos kayaknya, tidak lolos untuk dalam revisi. Dari pihak DPRD sendiri kayaknya juga sempat dari pemerintah itu juga sekolah tersebut harusnya sudah masuk dalam renovasi atau revitalisasi juga karena sudah masuk untuk pembenahan. Tapi kenapa tidak lolos terkait untuk revitalisasi. Sedangkan dari pihak Yayasan Muhammadiyah sendiri rencana nanti akan melakukan renovasi secara mandiri, di mana menggunakan anggaran dari PDN, dari Lazismu juga untuk melakukan renovasi. Seperti itu Edo. Nah kalau sekarang kan sudah terlanjur ambruk gitu dan bahkan juga menelan korban juga ya. Apa tindak lanjutnya setelah kejadian ini dan kemudian bagaimana juga tindak lanjut terhadap para korban siswa dan juga guru yang turut menjadi korban dalam kejadian ini juga seperti apa jadinya? Ya, kalau untuk prosesnya kegiatan belajar mengajar tadi, seluruh siswa baik dari kelas 7, 8 maupun 9 melakukan pembelajaran di rumah, di mana akan dilaksanakan sampai hari Sabtu nanti. Baru nanti pekan selanjutnya akan dilakukan kegiatan belajar mengajar di bangunan sekolah lainnya. Karena kan di satu MTS itu terus juga ada bangunan dari dari MI, di mana itu untuk kelas SD ya. Mungkin nanti akan menggunakan salah satu ruangan di sana. Sedangkan saat ini sendiri untuk siswanya beberapa sudah ada yang pulang, namun beberapa juga masih ada yang di rumah sakit. Seperti itu Aida. Saat ini sekolahnya masih melakukan kegiatan, Tara? Untuk sekolahnya full tidak karena semua siswanya belajar di rumah. Oh jadinya belajar di rumah semua ya? Dan sementara mungkin Iya, akan betul. menggunakan ruangannya yang tingkat MI atau SD gitu untuk dipinjam gitu ya. Iya. Kalau pasien-pasien yang dirawat ini semuanya dibiayai sama siapa anggarannya, biayanya? Dari kemarin itu pertama bilang kalau dari PDM atau dari Muhammadiyah yayasannya sendiri. Tapi Oke. tadi dari pihak yayasan bilang kalau untuk pengobatan untuk semua siswa dan satu gurunya itu ditanggung oleh pemerintah daerah atau Pemkab Sragen. Gitu Edo. Baik, Mbak Tara dirimu juga sudah sempat mewawancarai Wakil Kepala Sekolah dari MTS Muhammadiyah 40 Sragen. Jadi kita akan saksikan juga bersama, ini dia. Pak, mungkin terkait kejadiannya tadi seperti apa Bapak? Kronologi yang pertama itu kan di waktu pembelajaran siswa. Karena itu jam pertama gurunya Bu Nurul Ika Ismiati SPG bahasa Inggris. Nah, waktu pembelajaran itu tiba-tiba itu roboh. Langsung berarti ya Pak ya? Langsung roboh. Nah kita nggak tahu karena ada anak yang di bawah fokus ke pembelajaran itu dan jelas anak-anak juga ada yang luka-luka juga. Ada 6 anak dibawa ke rumah sakit umum. Yang satu anak dibawa ke Amal sehat. Jadi keseluruhan jumlahnya itu ada 7 plus 1 guru lagi. Gurunya di mana Bapak? Dilarikan kemana? Gurunya juga di rumah sakit umum. Rumah sakit. Jadi yang di rumah sakit umum itu 6 itu plus gurunya. Kalau yang di Amal sehat itu ada 1 anak. Kondisi keseluruhan siswa yang dilarikan ke rumah sakit seperti apa mungkin? Kondisi persisnya kita belum tahu persis. Berarti yang luka-luka ya. Yang anak-anak ada yang patah kaki. Yang nggak patah kaki 1 ya? Satu. Di Amal Sehat itu? Di Amal Sehat itu. Yang dua di RSUD. Tapi ini cuma pundak sama bagian kepala. Siap. Tadi sempat kayak ada suara. Baik, ini bisa jadi perhatian bersama ya bahwa di tengah kita berusaha untuk menambah begitu ya kualitas dari pendidikan kita lewat berbagai macam program, tapi ada satu yang miss nih soal kualitas bangunannya sendiri yang pada akhirnya menimbulkan musibah masalah baru untuk para siswa sehingga jadinya terhambat kegiatan belajar mengajarnya. Itu dia, bahkan ya sepertinya untuk bangunan apapun ya itu bentuknya ketika memang masih
difungsikan gitu ya, ya pasti butuh perawatan juga dalam 26 tahun bahkan juga belum ada renovasi yang berarti begitu yang akhirnya mengakibatkan ini nih harga yang harus dibayar juga gitu ya, menelan korban juga. Tapi mudah-mudahan para siswa tadi dilihat dari video yang ditampilkan sebetulnya juga udah cukup stabil gitu ya adik-adiknya, termasuk juga satu orang guru yang juga turut menjadi korban. Mudah-mudahan juga bisa segera pulih dan bisa melaksanakan aktivitas Amin. seperti sedia Dan kala semoga juga. segera sekolahnya bisa diperbaiki dengan Iya. lebih bagus lagi. Jadi murid-murid yang kembali juga lebih aman rasanya sehingga Benar. lebih tenang untuk melakukan kegiatan Iya, belajar. mudah-mudahan biar di renovasinya nggak tanggung-tanggung, jadi keren gitu. Jadi Dibikin 5 absennya tingkat pakai- gitu. absennya pakai iris mata. Iya bisa sensor ya. Kayak Tara sampai kayak ngalang-ngalain gedung di Jakarta jadinya. Terima kasih banyak Tara untuk laporannya. Terima kasih Sore. banyak. Selamat bertugas kembali. kembali. Selamat sore. Pemerintah Lagi-lagi. sebut Mm-mm. stok hewan kurban 2026. surplus jumlahnya 891.320. Banyak banget. Oh, itu tuh banyak ya? Surplusnya banyak kan? Oh, surplusnya 891 ribu. 851.000. Atau total hewan kurban ya? Karena kan kayaknya kalau Jumlah hewan kurbannya surplus, berarti Oh. supply-nya kan. iya benar. Berarti harusnya daging sapi nggak mahal dong nanti pas Idul Adha. Nggak tahu. Kan kalau lagi Demand-nya tinggi. demand-nya tinggi, harganya- hukum ekonominya kan pasti bakal Benar. naik tuh. Benar, Tapi benar. kalau memang supply-nya ada kan harusnya nggak naik dong. Iya. Nggak Kita tahu, sudah aku tersambung PO. dengan pedagang di pasar induk. Udah PO dari jauh-jauh hari. Tapi mungkin Oh iya? bisa jadi. Loh. Ih, kan barengan. Oh kurbannya. Mm-mm. Oh iya. Jadi nanti gue sama nenek gue Di atas sapi di ya. akhirat bareng-bareng Oh, lagi gitu. kan bertujuh. Rodeo jatuhnya ya. Ya begitu ya. Kita break dulu deh Detikers sebelum Eiza fantasinya lebih liar lagi nanti ya. Kita habis ini akan menuju ke editorial review. Apa bahasannya yang pasti yang krusial hari ini Detikers. Wang. Habis ini kita akan bahas bersama di Detik Sore. Gak cuma. Cuma Hore-hore. hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Hari ini HSG berakhir dengan cukup berdarah-darah. Iya kan, tadi gue bilang kayak pas kita iya Opening. ada yang nyampa gitu kan, kayak wah merah-merah nih gitu. Terus gue bilang kayak iya sesuai dengan IHSG hari ini. Oh iya. Sesuai terus katanya. Sesuai terus. Hari ini HSG Mas dibukanya merah. Ande dari Aduh, Mega hurufnya Capital merah. Sekuritas, welcome back. Kurang merah nih, Kurang nih merah masih ya. ungu nih ya kan. Karena nggak terlalu inilah, nggak terlalu dalam lah. Kalau dibanding ini MSCI berdarah-darah, kali ini udah lebam-lebam soalnya. Iya lagi bener. 1,98% ya turunnya kita Iya, hari ini. hampir 2%. Emangnya ada Ya, ekspektasi almost 3%. lebih dalam dari ini tadinya? Enggak, saya ngebayanginnya kalau MSCI pas di akhir Januari itu kan sangat dalam ya. Betul. Kalau kita lihat di performa IHSG hari ini kan nggak terlalu dalam dibanding waktu akhir Januari. Cuma mungkin memang saham-saham yang berpotensi keluar kan sudah mulai dikurangin dari jauh-jauh hari sebelum pengumuman ini kan. Jadi ya market lebih siap lah
Meskipun ya tetap penurunan ini sudah diprediksi lah. OJK bilangnya ini masih dalam batas wajar. Yap. Saya bisa dibilang lumayan sepakat juga sih Mas. Kenapa lumayan? Kenapa karena- nggak? Saya sepakat banget. Gini, karena kalau kita lihat dari emiten-emiten yang mengalami penurunan di hari ini tuh, Hmm. yang dominannya itu terkait emiten-emiten yang dikeluarkan dari indeks MSCI. Hmm. Meskipun kalau secara garis besar kayak banks juga banyak yang mengalami penurunan, cuma penurunannya relatif kecil lah. Market cap besar itu penurunannya relatif kecil karena memang kalau dari sisi sentimen selain emiten-emiten yang di luar dikeluarkan dari MSCI, saya melihatnya sih lebih ke faktor geopolitik sama fundamental kita gitu loh. Oke. Rupiah kita kan kemarin sempat 17.500 gitu loh. Meskipun hari ini juga Masih mengalami terus penurunan ya ya. karena ada intervensi dari Kementerian Keuangan terkait BSF gitu sih Mas. Soal fiskal nih Hmm. jadi perhatian besar juga sih pada akhirnya karena kan orang banyak bilang bahwa ini gara-gara global gitu. Ini sementara karena memang efeknya tuh gara-gara dari eksternal gitu. Tapi itu kata pemerintah. Tapi kalau boleh dikritik dari pernyataan tersebut ada juga yang kemudian menyaksikan bahwa kayak melemahnya rupiah hari ini juga tidak serta-merta hanya karena ya imbal hasil di luar lebih bagus karena adanya faktor geopolitik gitu, tapi juga karena ada kekhawatiran soal fiskal Defisit kita. Itu tuh sekadar retoris doang atau memang saat ini ketakutan para investor juga seperti demikian? Iya, kalau saya ngeliatnya kayak misalnya defisit fiskal itu kan kekhawatirannya karena kenaikan energi ya Mas ya. Sedangkan kenaikan energi itu kan bukan cuma di saat momen perang, katakanlah perang ini selesai gitu, supply terhadap oil itu kan juga nggak serta-merta langsung bakal pulih gitu loh. Kayak banyak produsen-produsen yang sebelumnya menghentikan produksi minyaknya. Jadi misalnya perang pun berhenti, supply itu akan tetap terbatas gitu. Andai kata Selat Hormuz dibuka kembali gitu, supply yang dari globalnya pun akan cenderung terbatas sehingga kenaikan harga oil ini akan berlangsung lebih lama gitu loh. Itu yang jadi concern kenapa defisit fiskal itu khawatirannya masih menjadi momok Cukup lama lah Iya, ya karena kekhawatirannya ya. karena memang itu tadi supply-nya itu tidak akan serta-merta balik secepat itu meskipun geopolitika selesai. Di Meskipun samping itu si Hormuz geopolitiknya pun dibuka. juga belum jelas gitu kan. Iya. Sampai sekarang bahkan bisa dibilang semakin memanas gitu loh. Kayak Arab mulai ikut perang, terus dari tadi saya baca berita dari Inggris juga mulai kirim kapal perang dan jet ke Timur Tengah gitu loh. Iya, masih belum akan mereda dalam waktu dekat Dekat, sih iya. sepertinya juga gitu. Jadi masih saling bergantungan gitu ya. Iya, pasti Mbak. Termasuk bergantung juga sama stok bahan bakar yang ada gitu, yang tersisa gitu ya. Itu juga berpengaruh juga nggak sih Mas pastinya? Iya pasti ya kalau dengan stok cadangan yang ada kan kita tuh pas global itu pas pas perang kemarin itu kan sempat mengeruk cadangan minyak lumayan banyak gitu loh. Jadi kan cadangan minyak yang terus-terusan digerus juga kan lama-lama mengkhawatirkan supply yang tersedia gitu loh. Sehingga makanya kenapa kalau misalnya perang ini pun berakhir, harga minyak menurut saya akan tetap tinggi lah meskipun mungkin akan mengalami penurunan, cuma nggak akan secepat itu balik ke sekitar 70-an gitu, nggak akan secepat itu. Tapi sampai di atas asumsi makro APBN nggak? Kalau menurut saya kalau untuk rata-rata average pasti di atas asumsi makro. Harus ada APBN dong ya? Iya. Itu kalau pada saat apa dibutuhkan itu keluar? Si APBNP itu. Kalau asumsi makronya meleset itu kayak dari ini. cadangan dari APBN gitu. Jadi kayak di undang-undang APBN itu kan, undang-undang budget negara setiap tahun yang dikeluarin itu kan ada asumsi. Nah, asumsi ini menjadi landasan supaya budget kita tuh bisa tetap aman gitu, ekonomi kita bisa tetap aman. Katakanlah di beberapa diantaranya termasuk harga minyak tuh harus berapa rata-ratanya sepanjang tahun, dolar harus berapa.
Nah kalau itu asumsinya meleset semua atau paling enggak 1-2 juga Iya. udah berpengaruh ya Iya Mas? mas, kan tapi meskipun sebelumnya Pak Purbaya juga bilang ya, maksudnya dengan kondisi global yang seperti ini, dengan asumsi harga $100 pun Iya, masih di bawah 3% gitu kan. katanya Cuma begitu. Betul. cuma ya itu tadi sih, maksudnya kan kita nggak tahu nih perangnya sampai Iya, kapan. seberapa lama Nah, mampu. Iya. seberapa lama. Makanya efisiensi juga terus dilakukan. Terus juga kemarin ada isu terkait kenaikan tarif royalti Minerba kan. Betul, Itu yang cuma Pak Purbaya nggak tahu iya. ternyata. Terus habis ini baru ketemu sama Iya, Menteri baru hari SDM ini tuh beliau. Ya ternyata masih ditunda, ya kita lihatlah nanti ke depannya gimana. Mereka nggak ngobrol ya di grup WhatsApp ya? Wah saya nggak tahu mas, di mute kali mas. Enggak. Kalau di WhatsApp kan takutnya ada penyusup, Oh iya bisa. diretas Jadi harus atau langsung ada yang ya. kepo-kepo. Jadi lebih baik diomongin langsung gitu. Itulah bagaimana orang tuh kan banyak pertanyaan sekarang ya soal si dolar ini. Hmm. Sampai berapa lama atau berapa dalam dia akan menekan rupiah ini. Paling tidak sampai sepanjang tahun inilah. Hmm. Mungkin nggak dolar bakal bisa tembus sampai 18.000 gitu. Itu pertanyaan $1 million question tuh sekarang. 18.000 ya. Kalau ngelihat kondisi global dan domestiknya sih, kalau 18.000 saya rasa masih realistis ya mas ya. Hah? Cuma kalau dalam waktu dekat sih estimasi dari MCS sendiri sih masih bergeraknya di 17.500 sampai ke 600. Meskipun ya per hari ini kan turun ya, menguatkan rupiah per hari ini. Ke 400 lagi ya. Iya, Cuma ya masih menguit, 490-an. Menguit ya bukan itu namanya. ya. Bukan Menguit. Cuma ya itu menguat, balik menguit. lagi itu kan masih dari antisipasi dari Purbaya kan terkait pelemahan rupiah kemarin. Pertemuan Pak Purbaya sama Pak Bahlil hari ini terkait apa sih? Kita dengarkan ya videonya ya. Kalau nggak salah terkait itu Ngomongin juga apa yang kemarin jadi obrolan soal si Royalty. tarif royalti Minerba itu. Tapi ya keputusannya sih yang jelas ditunda sih Mbak. Terkait Iya. ditunda berarti kan maksudnya bakal ada lagi. Dan yang jadi concern adalah kesesuaian dari kenaikan tarifnya itu sendiri sih. Karena kemarin market di hari Jumat minggu lalu ya kalau nggak salah itu kan berlangsung drop tuh di sesi kedua karena ada info usulan tarif yang kayak Betul. timah itu sampai 20% gitu kan maksimalnya. Jadi katanya royalti dan biaya keluar mineral itu untuk penundaan itu dibahas. Untuk mendengarkan aspirasi itu masih di-exercise terlebih dahulu. Karena pemerintah ini lagi cari cara gitu untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor lain juga gitu. Lagi push banget nih nyari duit di mana. Lagi pusing Mbak Purbaya, beliau memang terlihat tawa-tawa, senyum gitu ya, rapat di lobi, kemudian banyak tawanya, tapi gue yakin banget Di balik itu semua. anak buahnya pusing semua itu. Nah ini seperti kita ketawa-ketawa padahal portofolio merah semuanya ya. Itu dia. Tapi gimana nih Mas kalau setidaknya dalam sampai nanti di awal pekan depan kira-kira akan kayak mana market bereaksi setelah usai atau pasca dari rilis MSCI ini? Kalau berdasarkan sentimen yang ini kan lumayan panjang nih long weekend kan nih. Kalau berdasarkan sentimen yang masih sekarang sih saya ngerasa masih tetap volatile di sekitaran 6.600 sampai 6.700 ya Mas ya. Cuma ya balik lagi semoga dari sisi pemerintah ada isu-isu atau katalis positif lah mengenai kebijakan-kebijakan. Kalau dari global sendiri saya masih ragu sih Mas akan ada perbaikan terutama di Timur Tengah ya. Apa sih yang dihadapin investor supaya ada katalis positif itu? Ya yang pasti ada kejelasan lah mengenai pertama kekhawatiran defisit fiskal tuh apa aja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menopang kenaikan pendapatan negara gitu loh. Terus di satu sisi juga ada kejelasan dari global gitu loh terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah. Karena ya kalau kita lihat mayoritas bank sentral di luar di global juga kan potensial untuk menaikkan suku bunga kan di pertengahan tahun ini hingga akhir tahun nanti gitu loh. Jadi sebenarnya dari sisi moneter pun semakin mengetat gitu loh. Jadi ya untuk ekspansi di tahun ini saya rasa kecil lah kemungkinannya. Kecil kemungkinan bisa jadi betul kalau misalnya orang membayangkan bahwa ekonomi mungkin tahun ini masih bisa digenjot sedikit gitu, tapi bisa jadi tahun depan itu akan banyak tuh deltanya gitu ya. Harusnya ya, semoga. Semoga enggak ya, maksudnya ya. Semoga enggak ya, Biar nggak makin guys. jauh lagi gapnya gitu ya. Tapi tiba-tiba hijau guys. It's always been like this. Kaget.
Iya. Kita nantikan bagaimana bukan akhir pekan, hari ini udah akhir Tutup pekan nih. tutup Nih, juga kalau ya. market akhir hari Berarti ini Jumat juga masih Nggak ada cuti market. bersama juga ya. Iya, Mm-mm. tanggal bursa libur kan. Baru dibuka lagi Senin nanti. Long Iya. weekend lagi ya, biar ditahan segitu dulu ya. Biar nggak terlalu dalam. Betul, juga betul. sebetulnya. This at Somehow another point. pengumuman hari ini waktu yang tepat juga ya. Maksudnya di saat orang-orang besoknya udah enggak. Iya, kalau enggak akan berlanjut ya. Iya, bisa jadi ada kelanjutan Ya gitu. semoga pada happy long weekend kan, jadi lupa lah akan isu-isu di awal pekan ini. Tapi isu soal frontier market turun juga itu udah mulai mereda kan? Sebenarnya dari awal pun, dari yang pengumuman April pun isu itu sebenarnya udah ini sih udah dipastikan market udah nggak optimis akan- lah kalau iya. kita tuh nggak akan turun ke frontier market. Iyalah, udah. jangan sampai. Nggak lah. Kita titip sama bapak-bapak di istana dan lain-lain untuk membuat formula sebijaksana mungkin biar Betul. di satu sisi kita tahu bahwa pemerintah tuh butuh duit banyak untuk bisa mengembalikan ekonomi ke jalan yang benar gitu. Tapi di satu sisi ada program-program atau barangkali alokasi yang memang harus dilakukan. Iya, Mudah-mudahan politik dan ekonomi itu ketemu jalan tengahnya, nggak cuma timpang di salah satunya ya. Itu dia. Mas Andi, terima kasih banyak. Siap. Thank you, sama-sama. Mas Andi. Selamat kembali syuting bersama Woody dan Bas. Kita kayak harus cari Andi lain ya, biar nggak ke Lau Andi situ barangkali terus. ya. Kalau Lau berarti sama Jackie Chan. Ya, Oke. bisa itu Mas. agak Wow. jadul Bruce Lee ya. jadinya. Thank you so much. Abis ini kita masih akan kembali lagi. Masih ada editorial review juga yang menantikan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Mencolek apa nih Kak? Mencolek kamu-kamu yang masih merasa kalau santai-santai aja ketika rupiah melemah terus terhadap mata uang asing. Nggak cuma USD doang ya, karena ternyata tadi kita sama tetangga juga cukup jauh juga ya Iya betul. kekuatan mata uangnya gitu. Yang lo udah rasakan sejauh ini harga apa yang naik? Tiket pesawat. Tiket pesawat, betul. Gua Iya kan? harga kopi, Kopi, harga iya. makanan juga sebenarnya. Iya benar. Udah pada naik Benar. 3.000, 5.000. Yang jawab kopi itu adalah teman-teman perwakilan dari Luwak yang nyemilin kopi. Masalahnya gaji emang ini naik naiknya ya? nggak bisa sebesar itu. Iya benar, nggak sejalan gitu ya dengan kenaikan penghasilan kita juga. Mana Jadi gue juga dengar sekarang ini ya, teman-teman MC susah dapat event katanya. Jadi agak we're holding struggling on. nih. Nah, Betul, itu dia. Karena ya banyak lah yang juga melakukan efisiensi juga untuk event yang memang Betul. dirasa belum terlalu urgent untuk dilaksanakan juga. Sekarang pakai gitu. MC-nya pakai AI sekarang ya. Duh jangan sampai deh. Jangan. Kita mau bahas bukan per MC-an tapi Bukan, bagaimana rupiah hari ini cukup babak belur ya dalam beberapa hari terakhir ini sampai menembus level terendahnya dalam sepanjang sejarah di 17.500. Kita akan ngobrolin ini semua barengan sama ekonom Indef, kebanggaan kita Pak Tauhid Ahmad. Selamat sore Pak. Pak Tauhid selamat sore. Apa kabar, Mbak? Kabar baik Pak sekali. Tauhid. Sehat Pak Tauhid ya. Sehat, ya. Lagi di Long time jalan no nih, Pak. see. Betul, lagi di jalan Keramat. Oke siap. Masih dalam kota Jakarta ya. Betul. Pak Tauhid, ini hari ini kita sebetulnya cukup senada juga, merah-merah juga seiring juga dengan IHSG yang kian merosot, turunnya tuh terjun bebas. Waduh. Termasuk juga ya kondisi rupiah terhadap US dollar gitu ya, secara khusus juga 17.500 loh Pak. Bapak dan teman-teman juga di Indef bagaimana melihat tren pelemahan rupiah saat ini? Apa yang bisa dijelaskan sama kami gitu ya? Yang terjadi itu apa gitu? Ya, yang saya kira yang yang pertama ya, saya kira kita cukup prihatin ya dengan nilai tukar yang melemah ini kan berarti ada masalah dalam nilai tukar rupiah kita ya dalam beberapa waktu terakhir ini ya.
memang penyebabnya cukup banyak, baik dari faktor eksternal maupun dari domestik ya. Faktor eksternal ya ketika perang dalam kondisi seperti ini, itu kan mengakibatkan apa namanya masalah energi di banyak negara, termasuk di kita. Sehingga sekarang apa namanya investasi itu lari ke negara-negara yang katakanlah masih prospek cukup bagus, begitu di tengah situasi energi yang seperti ini, begitu. Terutama negara-negara katakanlah yang mendapatkan keuntungan dari energi, dan ini rata-rata bukan negara berkembang, gitu ya. Karena negara berkembang punya masalah soal fiskal, dia sulit untuk memhost kenaikan energi di negaranya. Yang kedua, ya tentu saja ternyata dengan upaya Trump ya untuk menghentikan perang saat ini ternyata berimbas pada justru penguatan nilai tukar mata uang negara dolar terhadap hampir sebagian besar mata uang negara mitranya, gitu ya. Nah ini kenapa terjadi karena ini kan ada inflasi di Amerika begitu ya, karena harga BBM dan sebagainya, sehingga The Fed itu menahan laju untuk penurunan, jadi tidak ada penurunan suku bunga begitu ya, sehingga ya orang akhirnya memilih untuk lari ke US dollar gitu, karena selisih spread ya antara surat utang Amerika dengan banyak negara termasuk kita masih cukup menggiurkan. Nah, sehingga ini mengakibatkan mata uang Amerika semakin menguat dengan selisih kebijakan suku bunga The Fed-nya itu sendiri. Nah, saya kira faktor globalnya itu. Nah, sisi lain ya negara-negara lain justru ada, katakanlah tadi Malaysia ya, justru mereka semakin menguat gitu. Betul, Karena ini di dolar ya. Karena apa yang di Amerika lakukan terhadap banyak negara ternyata bisa dikompensate ya dengan fundamental ekonomi mereka yang cukup kuat gitu ya. Meskipun kita tahu mungkin kita growth-nya bagus kemarin 5,6, tapi sesungguhnya di domestik kita banyak hal yang harus diperbaiki begitu. Yang pertama seperti misalnya membaca arah MSCI ya, dalam 1-2 hari ini kan kelihatannya koreksi MSCI terhadap beberapa saham yang cukup bagus, ternyata kan ini berpengaruh begitu ya, sehingga sebagian besar pemilik uang di market saham itu akhirnya tidak menanamkan lagi gitu ya, karena dikoreksi oleh indeks MSCI sehingga mereka lari keluar, dan itu memperlemah nilai tukar rupiah kita. Yang kedua juga kaitannya dengan yang agak struktural begitu, kekhawatiran terhadap penerbitan atau fiskal kita begitu ya, karena sampai kuartal pertama ini sudah hampir 1% PDB begitu ya, utang kita begitu 0,9% begitu. Nah ini mengakibatkan kekhawatiran sampai akhir tahun jangan-jangan bisa tembus sampai 3% begitu ya. Meskipun mungkin katakanlah ya pemerintah cukup yakin angkanya di batas 2,9%. Ini memang lagi-lagi situasi subsidi BBM ya menjadi salah satu penyebab utamanya ya, tapi hal lain juga mungkin saja ada program-program yang perlu diakselerasi begitu. Nah, saya kira domestik itu. Yang ketiga memang upaya bank sentral yang melakukan operasi moneter ya, meskipun kita tahu sebagian sudah dilakukan, bahkan kemarin sudah ada 7 langkah bank sentral untuk melakukan upaya, ternyata tidak cukup berhasil dan menarik minat begitu, misalnya menawarkan bunga sertifikat rupiah Bank Indonesia, operasi pasar maupun dengan swap ya dan sebagainya, termasuk menahan pembelian dolar sampai rupa 100 atau 50.000 US dollar. Itu upaya itu dilakukan tapi belum cukup kuat begitu, karena tadi fenomenanya belum mampu lah gitu. Nah, hal lain juga di bulan April Mei ini banyak pembagian dividen ya, dividen yang dimiliki oleh para investor global ya,
baik oleh mereka menanam saham di portofolio saham kita, dividen itu tidak ditanamkan lagi ya, tapi langsung dibawa keluar. Karena apa? Karena pasar saham kita kan turun, mereka mau nyer begitu, nggak mau nanam lagi, tinggal lebih baik dibawa keluar gitu. Termasuk dividen di sektor real yang pemilik saham di misalnya perusahaan-perusahaan yang investasi langsung juga mereka tidak kemari begitu. Nah ini yang tidak ditanam lagi begitu, tapi lari keluar gitu. Catatan saya dari Kementerian Keuangan mencatat ya, capital outflow untuk terutama di pasar keuangan itu hampir 30 triliun Januari sampai Maret, ya itu mencerminkan kan trust investor ke kita masih relatif kurang. Nah itu yang kemudian memang akhirnya ya nilai tukar rupiah kita tergradasi cukup dalam lah ya, dari target katakanlah APB 16.500 ya sekarang hampir 17.500, hampir 1.000 ya, cukup jauh dalam, banget tuh ya. Pak deviasinya. Jauh. Kalau bicara soal faktor memang pasti banyak Pak ya yang bikin mata uang kita jadinya babak belur gitu sekarang ini. Tapi menarik tadi melihat adanya faktor kebijakan fiskal gitu yang juga disoroti. Kalau boleh digambarkan Pak, seberapa besar sih kontribusi dari concern ke fiskal kita terhadap pelemahan rupiah saat ini Pak? Ya, begini ya, salah satu penilaian surat hutang kita itu kan melalui lembaga-lembaga internasional ya, terutama lembaga memberi kredit rating ya, misalnya Fitch, S&P, Moody dan sebagainya ya. Mereka itu memberikan catatan begitu ya terhadap kondisi fiskal kita begitu ya, kondisi fiskal kita yang menurut mereka ini harus diperbaiki lah dalam kurun waktu beberapa, kata 1 kuartal atau 2 kuartal. Nah, pada Maret ataupun ingat saya bulan lalu mereka sudah mengasih warning ini harus diperbaiki karena kalau tidak diperbaiki kredit rating itu akan turun begitu ya. Ini kan sudah wanti-wanti begitu ya. Kalau kredit rating turun ya berarti resiko makin besar. Nah, bagi para investor, ketika resiko makin besar, nah itu kan berarti mereka kalau mau invest dari kita, memberikan pinjaman, utang, dan sebagainya, ini khawatir akan risiko dan risk premiumnya akan naik. Begitu itu yang membuat akhirnya ya mereka, para investor, ya termasuk di sektor real maupun di pasar keuangan melihat, ya udahlah sementara uangnya tidak ke Indonesia dulu, begitu ya. Cukup besar tuh Pak faktor itu Pak? Ya cukup besar kan, menurut saya ini koreksi ke kita begitu ya, dan ini yang kemudian menjadi problem begitu ya. Ya situasinya memang tidak mudah memperbaiki itu dalam waktu singkat ya, apalagi kita berhadapan dengan situasi krisis BBM ya, dan pemerintah menanggung seluruh biaya subsidi akibat situasi kenaikan harga minyak global gitu. Baik. Saya kira faktor fiskalnya di situ cukup kuat ya. Yang kedua sebenarnya selain itu adalah memang ada katakanlah menyoroti ya arah kebijakan ekonomi fiskal kita begitu ya. Nah investasi-investasi yang diprioritaskan pemerintah itu mungkin dianggap ya masih belum sesuai dengan keinginan investor begitu ya. Misalnya kita banyak masuk ke katakanlah untuk makan bersih gratis, operasi merah putih dan sebagainya yang mungkin sebagian besar investor melihat ini programnya oke, tetapi budgetnya terlalu besar begitu. Nah, kalau terlalu besar di katakan beberapa program prioritas presiden itu bisa saja menurut persepsi investor ini sayang begitu ya, karena ada risiko multiplier efek ekonominya belum begitu besar buat investasi begitu ya. Padahal kalau itu uang itu untuk program lain mungkin akan jauh lebih baik begitu. Pak, tapi itu, sepertinya Presiden cukup yakin begitu Pak dengan program-program itu bisa menjadi booster buat ekonomi kita untuk domestik gitu Pak.
Menurut Pak Tauhid sendiri gimana? Kalau saya lihat sih, saya yakin ya, memang ada begitu ya. Ini terbukti di kuartal pertama 2026 begitu ya. Karena ada anggaran pemerintah cukup gede pada waktu pertama hampir kata tiap bulan itu kan hampir 30 triliun. Mungkin satu kuartal hampir 80-90 triliun. Ya, itu kan mendorong belanja pemerintah begitu ya, sehingga dia bisa growth-nya kemarin kuartal pertama 20% begitu ya. Nah, tapi memang ada hal lain, ini kan sifatnya seasonal begitu, nggak bisa bertahan lama begitu. Program ini kan karena dia sebelumnya nggak ada menjadi ada, growth-nya tinggi, tapi dia akan terjadi normalisasi lagi gitu. Perubahan atau delta dari program ini di tahun berikutnya akan kembali turun begitu. Nah, itu yang mereka khawatirkan akan kurang berkesinambungan. Saya yakin betul ini memberikan dorongan positif ya, terutama kalau saya lihat ada dua sektor ya, makanan minuman dan konsumsi ya. Makanan minuman untuk menciptakan demand dari beberapa sektor, katakanlah industri makanan, minuman, kemudian pertanian ya, dan juga konstruksi ya, terutama untuk bangunan fisik ya, fisik untuk dapur-dapur maupun untuk operasi manufaktur, itu betul menciptakan pertumbuhan. Tapi mungkin bukan itu yang kemudian diharapkan investor untuk bisa memberikan multiplier efek lebih besar ya. Mungkin mereka melihat ada prioritas lain yang sebenarnya mungkin bisa saja anggarannya jauh lebih besar begitu ya. Lantas Itu sebetulnya mungkin ini yang saya kira masih seperti itu. iya, sebetulnya secara kebijakan ataupun juga yang dilakukan sama pemerintah dan juga BI, apa Pak yang belum dirasa optimal gitu, sehingga sebetulnya masih belum terlihat nih ada upaya untuk bisa menahan gitu pelemahan rupiah hingga sekarang kayak agak jebol gitu sampai 17.500. Ya, yang jelas yang pertama ya MSCI ya. MSCI kan ini dia itu kan saham prioritas yang masuk list begitu ya. Berarti kan upaya katakan beberapa sektor, terutama otoritas keuangan itu belum dinilai cukup baik oleh MSCI ya, Morgan Stanley ini begitu, sehingga masih negatif sampai hari ini begitu ya. Menurut saya memang PR-nya ini beberapa hal yang reformasi struktural dan beberapa cukup baik ya oleh otoritas jasa keuangan. Ini ya perlu diteruskan, tetapi memang membereskan ya katakanlah beberapa saham-saham itu perlu waktu begitu ya. Saya kira ini pekerjaan beratnya di situ. Saya kira itu yang harus diperbaiki lah. Arahnya sudah benar, tapi mungkin perlu ada upaya lagi lah agar MSCI bisa memberikan green flag lagi lah. Kemarin kan sudah ada pengumuman tapi belum gitu ya. Yang kedua, memang mau tidak mau ini kan ini agak berat justru di fiskal begitu ya. Di fiskal kita ini kan kita punya kelemahan penerimaan negara kita itu selisihnya itu dengan target itu cukup jauh ya, hampir 20-25%, meskipun growth penerimaan negara kita sudah di angka 15%, mereka khawatir target penerimaan negara ini di tahun ini tidak cukup baik ya, karena kalau tidak cukup baik katakanlah otomatis defisitnya bisa mendekati angka 2,9% begitu. Nah itu kalau ini 2 tahun atau 3 tahun kemungkinan terus berlanjut, maka potensi daripada katakanlah sustainability fiskal kita terbatas dan akhirnya menekan kebijakan fiskal ya, karena kita harus bayar pokok utangnya lebih banyak. Betul. Yang ketiga saya kira di belanjanya nih, mungkin ya belanja tadi yang saya kira apa yang dilakukan Pak Menteri Keuangan sudah benar ya, melakukan efisiensi, melakukan kalkulasi ulang dan sebagainya untuk melakukan perubahan agar tadi ya belanja yang benar-benar loss atau tidak terkontrol yang direncanakan sebelumnya sudah bisa dikalkulasi ulang. Nah, tapi ini kan perlu pembuktian gitu ya, karena satu kuartal kelihatannya belum kelihatan nih karena defisitnya masih besar gitu ya. Saya kira kalau di kuartal kedua angka defisitnya bisa ditekan lagi, saya kira baru bisa dilihat progresnya. Ini kepercayaan investor dari sisi ini
sangat kuat ya melihat kondisi stabilitas makro kita ya, meskipun growth kita sudah cukup bagus kemarin 5,6% gitu Mas. Baik, Pak Tauhid, barangkali terakhir soal rupiah, nasib rupiah gitu Pak. Melihat kondisi saat ini, Pak Tauhid melihat bagaimana peluang rupiah bisa ke depannya. Apakah mungkin terjadi pelemahan yang lebih dalam lagi atau ada harapan penguatan nih Pak dalam waktu dekat ini? Saya melihat memang kalau di bawah 17.000 rasanya sudah sulit ya. Ini ada angka keseimbangan baru begitu ya. Ada angka keseimbangan baru 17.500 ya. Kalau kita lihat pengalaman Bank Indonesia melakukan operasi moneter atau upaya-upaya stabilisasi rupiah, mengurangi angka 500 rupiah itu Sulit. butuh waktu lebih panjang dan lebih sulit. Tapi saya yakin ya masih bisa mendekati angka 17.000 itu memungkinkan, apakah 17.100 atau 17.200 begitu. Nah, tapi ini lagi-lagi butuh dukungan ya, 7 langkah yang ditetapkan Bank Sentral itu harus benar-benar efektif. Tapi kalau sulit, misalnya ini sebentar lagi akan menetapkan kebijakan devisa hasil ekspor ya. Ternyata banyak eksportir kita yang sifatnya justru di Singapura begitu atau di negara lain ya yang lebih stabil. Nah kalau ternyata devisa hasil ekspornya nggak ditanam di kita, lebih banyak keluar dan devisa kita nggak nambah ya. Sekarang aja kan udah turun ya dari 154 mendekati 150 bahkan 49 miliar US dollar. Nah kalau terus turun, nah, maka agak sangat sulit. Jadi lagi-lagi ini sangat tergantung 7 langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Tentu saja fiskal akan sangat membantu tadi ya kalau profiling daripada APBN kita ini akan semakin sehat ya dari triwulan ke triwulan, terutama pertaruhannya memang di triwulan kedua 2026 ini. Begitu Mas Edo, Mbak ya. Oke. Agak menakutkan tadi sebenarnya ketika Pak Tauhid bilang agak sulit untuk turun di bawah, kembali ke bawah 17.000 gitu ya. Iya. Itu aja udah lewat 500 dari asumsi makro APBN ya Pak. Itu dia, sebetulnya udah Iya, betul. dalam kata lain juga sudah warning. Tadi saya mau nanya kayak di angka berapa gini harus jadi benar-benar warning, tapi sepertinya sudah melampaui itu ya Pak ya. Berarti gitu. nanti akan ada PBNP nih Pak ya? Harusnya ya. Kalau menurut sekarang ini sejak COVID rasanya sudah tidak lagi model APBP gitu. Jadi modelnya pemerintah melakukan perubahan ya. Nanti tinggal melaporkan ke parlemen begitu. Tapi ini memang berisiko kalau perubahannya cukup besar begitu ya. Misalnya ada KL lain yang anggarannya dipotong begitu, padahal target mereka tidak berubah begitu ya. Harusnya itu ada APBD sehingga ada katakanlah transparansi, partisipasi, bahkan akuntabilitas ya, dan juga APBN itu kan ditetapkan oleh parlemen ya. Baik. Dan kalau saya lihat syaratnya memenuhi syarat untuk APBN plus minus 10% dari beberapa indikator asumsi makro, seperti halnya misalnya nilai tukar sudah lebih dari kurang lebih ya mungkin mendekati 10% ya. Tapi harga minyak itu sudah berubah jauh begitu ya. Jadi ada beberapa indikator makro yang menurut saya sudah memungkinkan melakukan APBN perubahan ya. Ya bagusnya kalaupun tidak sampai, paling tidak pemerintah menyampaikan kerangka fiskal sampai akhir tahun sehingga para investor, pelaku bisnis dan sebagainya bisa membaca arah kebijakan fiskal dan lebih yakin ya. Ya investor juga butuh kepastian fiskal dari pemerintah begitu. Jadi masih saling menunggu dan saling melihat seperti apa kondisinya jangka pendeknya dulu gitu ya, sebelum akhirnya banyak yang masuk gitu. Kita, terutama. gue lebih ke bilang berharap mujizat sebenarnya di situasi sekarang ya biar bisa balik normal lagi. Anyway, terima kasih banyak Pak Tauhid untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Tauhid sehat selalu dan selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore, Pak Selamat Edo, sore.
Hati-hati di jalan juga untuk Pak Tauhid juga ya. Ya. Masih meluangkan waktunya walaupun masih di perjalanan, dan mungkin juga buat detikers yang mau melakukan perjalanan pulang kantor atau mungkin juga udah siap-siap nih bawa koper dari pagi Lu ya? langsung. Lu bawa koper ya? Enggak, Oh, gue hari ini. weekend di Jakarta aja. Widih, mau Walaupun ke gue Ancol juga ya? akan walaupun gue juga akan berkunjung ke negara lain, yaitu adalah Blok M. Ya kan? Ih, long weekend ke Blok M. Congratulations. Hey, kita tuh harus melatih kesabaran Iya, kita. mau uji nyali ya di sana. ya? Bener. Menggerakkan UMKM Blok M. Udah bukan UMKM lagi ya kalau di Blok M ya. UMKM negara yang satu Blok itu. M. Ngomong soal jalan, Iyo, kita juga akan mau ke jalanan nih. Ada teman-teman dari NTMC Polri akan laporan ke kita sore hari Itu ini. dia maksud gue. Siapa sih yang akan laporan ini? Selamat sore. Halo. Oh belum ternyata. Belum. Kita break dulu kali ya. Habis itu kita akan ketemu lagi Detikers sebelum kita masuk ke Sunset Talk nanti. Kita Masih akan- ngomongin soal berinvestasi Betul. juga. Masih ngomong duit berarti ya? Masih ngomongin juga apakah ini saatnya kita masuk ke dolar ataukah itu justru malah memperburuk keadaan, ataukah tapi kita butuh cuan juga. Ah banyak juga pertanyaan Anda ya. Iya. Habis ini kita saksikan aja. Pokoknya di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Alright, Detikers, welcome back to Detik Sore. Sebelum kita punya satu segmen terakhir juga, kita mau ngomongin soal keuangan biar tetap selamat di era kebakaran ini. Tapi kita akan cari tahu dulu kondisi lalu lintas sore hari ini bersama dengan NTMC yang akan melaporkan laporan lalu lintasnya. Ada siapa nih dari NTMC? Selamat sore. Brigadir Eklesia. Selamat sore, Edo Bribtu dan Eklesia. Eiza. Halo, Bribtu Eklesia, selamat sore. Langsung terdengar suara kehebohan jalan raya karena banyak yang mau pulang cepet-cepet long weekend. Kayaknya begitu ya. Jadi ada baiknya nih biar kita tahu juga kondisi lalu lintasnya. Silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Semanggi ataupun Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan menuju ke arah Mampang pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terjadi ketersendatan jelang antrian traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Begitu pula situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok kanan menuju ke arah Rasuna Said maupun yang akan menuju ke arah Semanggi juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang kantoran dan juga menuju long weekend kali ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini adanya putaran balik, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Serta bagi para pejalan kaki yang melintas di kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Serta di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia untuk laporannya langsung dari kawasan Rasuna Said Kuningan. Dekat tuh sama kita. Betul ya. Ini kayaknya dalam kondisi
sampai 20 menit lagi kondisinya akan berubah, akan lebih hebring lagi di sana. Apa tuh hebring? Iya bisa karena long weekend ya. Ramai long weekend. Terima di kasih sana. Selamat sekali bertugas lagi. kembali. Terima kasih Selamat banyak. long weekend. Seru banget tadi ada yang lewat Terima juga kasih. kayaknya pulang ini bike to work. Oh Tadi iya ada lewat tadi ya. belakang iya, ya kan? Gue pernah berpikir sih akan bike to work. Apakah kamu akan baik-baik saja? Nah itu Ketika maksud bike bike to to work work. itu adalah baik untuk bekerja. Bekerja. Ya. Lebih baik untuk bekerja daripada tidak sama sekali ya. Tapi di era yang sekarang, aduh serba sulit ini, apakah juga ini momentum yang baik untuk berinvestasi? Karena kayak sekarang kita mau makan aja harus pilih-pilih. Long weekend aja di rumah aja deh kalau bisa, atau nggak usah yang jauh-jauh karena harus berhemat-hemat. Itu ada dua Ada. kemungkinan. Antara memang karena faktor usia atau kedua memang karena duitnya nggak ada sih. Kalau kombinasi antara keduanya lebih repot lagi ya. Tapi harus masih bisa tetap cerdas dalam berinvestasi karena Iya, iya, katanya tetap ada yang bilang, ada mazhab bilang kalau situs kayak gini investasi ntar dulu aja. Tapi ada juga yang bilang justru ini adalah peluang. Nah makanya kita pengen cari tahu mazhab yang mana yang lebih bagus untuk kita. Itu dia lah, kita akan ngobrol bersama dengan financial planner kita, juga bersama dengan Mbak Mirna Elok lagi. Berjumpa lagi kita, selamat sore. Welcome Sore. back Mbak Mirna. Mbak Iza, Mas Apa Edo. kabar? Kabar, ya gitu deh ya. Harus baik-baik aja dong. Harus baik-baik aja ya. Harus Kalau kata strong, ya orang, kan? it's okay to be not okay. Itu kayak judul film kalau It's nggak salah. okay to be not okay. Itu kata Imagine Dragon tuh. Nah, Iya. imagine kita jadi dragon. Enggak ya? Imagine kita lagi di kondisi yang seperti ini. Kayaknya nggak usah imagine ya, Bayang. Ini sudah terwujudkan Iya. ya imajinasi buruk itu. Isu geopolitik yang berdampak pada harga barang, harga energi semuanya jadi mahal. Rupiah melemah juga, keinginan tak bisa terbendung, investasi harus, tapi kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi. Gimana nih Mbak, kita harus menghadapinya? Semacam dukun ya Mbak Mirna ya. Kita bawa semua masalah kita kemudian Wah, kasih tahu kita ini gimana ya. solusinya. Wah berat nih kayaknya ya. Atau mungkin secara sederhana menjaga kondisi keuangan kita gitu. Gimana kita tahu kondisi keuangan kita tuh aman? Kalau untuk keamanan di saat sekarang ini kayaknya sesuatu yang bukan mustahil tapi memang agak susah. Mewah gitu ya? Itu Agak adalah challenging privilege ya. atau luxury gitu. Karena inflasi yang agak cukup signifikan, apalagi ya di tengah perang seperti ini kan, untuk diesel yang mengantarkan BBM itu di industri itu udah naik 30.000 kan gitu. Nah itu nanti mungkin sekarang saat ini pemerintah memang bagus ya, maksudnya secara policy tidak menaikkan BBM karena kalau itu terjadi ya pasti akan terjadi lebih banyak chaos. Maka kita saat ini harusnya sudah bersyukurlah dengan posisi yang sekarang itu tidak ada terlalu banyak kenaikan di BBM. Nah, cuman memang di masa sekarang ini tuh tujuannya tuh kita bukan untuk cari cuan, tapi untuk mempertahankan aset-aset yang sekarang kita sudah punya. Menarik. Gitu. Terus juga menjaga likuiditas. Likuiditas itu berarti ada nih dana yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, ada buat investasi, ada buat healing. Tadi kan long weekend ya. Kalau itu masih macet berarti Indonesia masih baik-baik saja Oke. gitu. Tadi nggak macet lagi. Oh, nggak macet Tadi ya? nggak macet kan? Belum kali ya? Belum. Tapi udah jam segini juga Za. Iya juga. Iya. Oh my god. Coba kita cek ke NTMC Bandung ya. Kan biasanya orang Jakarta pindah ke Bandung Iya sih. macetnya. Iya bener. Kalau Iya. weekend Kalau kan Bandung, Jakarta Bogor sepi lah. ya. Nah itu dia. Mm-mm. Lanjut. Jadi untuk mempertahankan lifestyle kita yang sekarang ini, kita memang harus lebih wise lagi dalam menempatkan investasi. Katakanlah kalau memang ada dana dingin untuk berinvestasi ya. Jadi untuk yang pertama harus ada aman itu dana cadangan tadi yang dana darurat itu 6 sampai 12 kali pengeluaran itu harus sudah ada. Nah, itu bisa ditempatin di 4 bank besar yang ya kita mungkin sudah
familiar ya untuk pakai gitu. Dan ya jaga-jaga in case kalau misalnya terjadi crash atau apa gitu, yang satu ada di situ masih ada yang lain. Kalau gitu. dana daruratnya belum ada. Wah itu Harus lu yang ada darurat. sih. Pasti banyak kan Masih dari teman-teman banyak. yang masih belum bisa ngumpul dana darurat gitu. Itu kondisi ideal. Call to action yang mereka harus lakukan, Mbak, di situasi sekarang? Ya, di situasi yang sekarang untuk masyarakat yang belum punya Dana dana darurat itu better ya menekan dulu lifestyle atas. Frugal ya. Harus benar-benar frugal sih. Stop beli-beli blind box kalau lo belum dimarahin orang nggak Gue sih udah kalau lama gue banget ngomong nggak gitu. ngomong beli. Tapi memang Tapi kan blind box tuh kalau nggak beli blind box gak apa-apa gitu kan. Iya. Iya kan? It's an addiction kalau udah nyoba Exactly. satu biasanya blind box itu. Jadi bentuk frugal livingnya kayak apa misalnya, Mbak? memanfaatkan kembali mendaur ulang yang ada di dalam rumah, katakanlah plastik gitu kan. Sampah plastik kan biasanya ada tuh bank plastik yang bisa dijual kembali gitu. Terus minyak itu jangan dibuang begitu aja ke wastafel, tapi dikumpulin ntar ke SPBU buat dijadiin duit Cuan lagi. lagi. Termasuk ngecek juga kali ya. Biasanya tiap orang tuh punya punya keran bocornya tuh cukup beda-beda. Kayak Gue di vinil. ya lo di situ. Gua ya misalnya kayak transportasi gitu yang kayak sebenarnya pakai transportasi misalnya di jam-jam yang gua kan nggak office Iya, hour juga kan iya. sebenarnya. Itu doang sih bocor lu. Te- Tambalannya cuma di situ doang. Ya, Yang gua- lainnya super ketat ya. Gue nggak mau menyebut olahraga Oh, iya hobi gue tuh sebagai bocor karena menurut gue itu kebutuhan. investasi Iya. gue gitu. Tapi maksudnya kayak gue tuh agak mager pakai transportasi ini karena mager ngantri. Padahal sebenarnya gue juga nggak di jam-jam yang harusnya ngantri. Nah gue tuh padahal bisa tuh cuma 3.500 tapi karena gue centil jadinya gue 25.000 gitu. Padahal itu tuh bisa jadi 3.500. Karena lo nggak ya office sih? hour juga kan, jadi harusnya nggak Iya, yang ngantri juga nggak yang gitu, ngantri nggak dempet-dempetan juga, juga, gitu. Itu, nggak gini. Tamparan kepada diri sendiri. Nah kalau gue nggak nyampe, Oh iya juga, lebih ke gini ya. kalau gue pegang ke abang-abang, bang ikut pegang ya soalnya saya nggak nyampe. Iya. Nyampe tahu. Iya, katakanlah lo naiknya misalnya dari Kebayoran Lama gitu misalnya. Lo Pasar Minggu. masih pegang tangan abangnya, nyampe di tanah abang udah lain yang lo pegang, udah Karena kepalanya. Enggak karena abangnya itu udah turun. Oh iya, karena bener. takut. Mendingan gue nunggu yang berikutnya aja deh daripada digangguin mbak-mbak. Mbak balik lagi tapi antara dua mazhab tadi di situasi yang sekarang ya katakan dolar lagi tinggi-tingginya, banget, yes. kemudian harga barang juga berangsur naik, kemudian juga ya transportasi dan segala macam juga obviously ikut naik karena itu barang bergerak gitu. Inflasi. Mazhab apa yang harus kita pilih atau siapa milih mazhab siapa harusnya Iya, antara I get it. si investasi harus ditunda dulu atau masih bisa tetap investasi kok, ini justru peluang gitu. Iya, investasi sekarang sih sebenarnya. Kalau mau dapat harga yang murah ya, indeks kan saat ini closing ya di 6.700-an kan, udah turun 1,98. Tapi memang jangan ambil saham-saham yang spekulatif terlalu tinggi. Paling enggak yang masih banyak orang pakai ya consumer staples gitu kan. Kemudian untuk dari sektor komoditi gitu, banks juga masih oke. Meskipun kelihatannya ya ampun ini harganya Thanks, oke. not okay ya. I'm not okay. Well, Iya, memang likuiditasnya agak cukup suffer. Tapi kalau mau melihat momentum itu bisa ya averaging down kalau memang ada kesempatan untuk beli di harga bawah. Mungkin dari katakanlah salah satu saham blue chip ya BCA gitu. Nah, kemarin kan ada review MSCI juga kan. Nah, banks masih masuk di yang kategori masih baik lah istilahnya. Mungkin masih bisa buat investasi lagi gitu. oke. Mm-mm. Ini pertanyaan titipan juga sih. Ketika ngomongin soal berinvestasi di mata uang asing. Gue dari
kan gue juga ada bank digital juga ya. Yang nyimpen di dalam mata uang asing. Iya, mereka tuh cukup, karena gue bilang mereka karena dari 2 bank digital ini dua-duanya tuh kayak ayo beli Fala sekarang gitu. Yes. Karena kayak mereka ngasih cara yang lebih mudah lah untuk bisa menabung di mata uang asing juga, dan kayaknya selain karena memang juga kita bisa lihat dolar ini menguat, juga ada faktor-faktor lain juga. Tapi emang cukup menarik ya. Iya, safe haven ya. Ya kalau kita lihat untuk investasi yang di mata uang yang cukup kuat seperti USD, SGD lumayan. USD sih oke gitu. Karena ya mau nggak mau kan sebagian besar transaksi perdagangan itu masih dalam USD ya gitu. Mau American USD, Aussie, Singapore gitu kan, Hong Kong USD juga, maksudnya masih oke untuk di simpan gitu. Nah cuman dilihat lagi returnnya per tahunnya berapa. Kalau cuman 1% tapi kena pajak lagi, ya better di reksadana USD gitu, pasar uang yang returnnya masih cukup oke gitu. Biasanya yang untuk falas atau mata uang asing tuh investasi jangka pendek, menengah atau panjang sih Mbak biasanya? Atau Kalau sebetulnya bergantung juga dengan kurs yang berlaku? Kalau ada kebutuhan misalnya mau traveling di luar negeri, ya memang sih harga tiket sekarang mahal ya, Bo. Iya, mahal Kalau kita banget. nggak nyimpen dalam bentuk mata uang yang cukup kuat tadi, itu ya efeknya nanti kita akan menggantinya dalam kurs ya ke rupiahnya jadi lebih mahal gitu. Kalau misalnya kita punya udah dalam bentuk USD itu akan jauh lebih murah gitu, masih lebih terjangkau daripada kalau kita cuman dalam bentuk rupiah saja. Bukan berarti kita nggak cinta rupiah ya, cuman Ini ya cuma nanya kok. Ya, cuma nanya. kan ini financial Pak Peri planning ya. melihat, Iya, mendengarkan percakapan ini, masih gue liatin Gitu nih. ya. Agak serem ya. Gitu ya. Iya, ya kalau dari ya itu dari sisi kita sebagai as a investor gitu. Kalau secara nasionalisme ya mungkin ya itu tadi. Beli rupiah banyak-banyak guys. Iya, betul. Kayaknya iya, gue ngingetnya soalnya waktu zaman COVID kita juga kan sempat mengalami crash kan di mata uang kita, dan ada kampanye gitu dari pengusaha kelas kakap yang bawa dolarnya rame-rame ke bank buat ditukerin ke rupiah, kemudian untuk usaha untuk meredam gejolak gitu. Tapi walaupun mungkin itu nggak cukup ya, usahanya pasti harus jauh lebih besar dari itu. Cuma ya At least there's the least that we Iya. can do gitu. Iya. Ya nggak sih, Iya, mudah-mudahan juga ya sebenarnya yang paling yang paling juga bisa membuat perubahan ya pemangku kepentingan juga sih sebetulnya. Tapi seenggaknya dengan adanya movement itu kan sebenarnya sedikit banyak bisa bisa Meng-create. menggerakkan. Tapi gue Betul. juga lagi-lagi kalau share setiap momen krisis itu jadi pelajaran harusnya buat orang-orang bahwa nih lihat nih, kalau lagi krisis kayak gini, artinya lo harus punya istilahnya persediaan madu dan susu yang banyak kan untuk bisa menghadapi badai yang berkepanjangan gitu. Nah, seringnya orang-orang tuh ketika musim lagi baik-baik aja dia nggak mikirin terbuai ya. musim buruknya dia bakal kayak apa Iya, gitu. iya, Ini iya. momentum harusnya. Momentum beli di harga bawah. Nah, tapi kan kadang-kadang juga baru tersadar nih, oh iya juga ya, ini loh yang disebut dengan krisis tuh bukan berarti harus terjadi kebakaran di mana-mana gitu ya. Iya udah This is terjadi also- kebakaran sih. This is also crisis, tapi mungkin ternyata terlambat menyadari gitu. Untuk memulainya mungkin yang cukup tidak berisiko tinggi mungkin, atau Iya. mungkin juga cukup mudah untuk dipelajari anak-anak sekarang. Ketidaknyamanan memang salah satu insecurity itu pasti adalah dalam setiap kita mengambil keputusan investasi gitu. Jadi mau sekarang atau nanti kita akan membayar mahal dari time interest Waktu. gitu, waktu gitu. Karena Eli yang terbaik memang waktu. Kalau nggak mulai Karena dari dia nggak bisa sekarang balik lagi. nggak bisa balik gitu. Pasti nyesel kalau pada ya katakanlah pas waktu zaman COVID waktu 2020 tuh market juga crash ya. Harga emas masih 500.000 tuh. Iya.
Nggak segitu banget lah, Kak. Iya, 700 ribu 700 lah lah. di awal COVID habis. Nah, tuh yang beli emas 10 kilo waktu itu kan. Mantap. Kata gue diaudit sih harga 10 kilo tuh. Reserve yang paling oke memang paling banyaknya better untuk alokasi investasinya tuh di emas gitu. Jadi ya atau saham-saham yang underlyingnya emas juga boleh untuk diinvestasikan gitu. Ya karena begitu masih masa perang tadi ya, kalau kita masih ngobrolin perang tadi gitu, emas itu masih jadi hedging yang masih cukup oke sampai badai berlalu gitu. Dia akan naik mungkin ya sekitar 15% per tahun, masih lebih baik daripada mungkin tadi reksadana pasar uang yang dalam USD gitu, karena return per tahunnya mungkin sekitar 5%. Tapi kalau di convert lagi dalam rupiah itu kan ada 2 kali convert ya, beli rupiah jadi USD, USD jadi rupiah lagi nanti pastinya. Nah itu masih lebih menang di emas kalau mau ngelawan inflasi. Cuman untuk yang tadi cadangan jangka pendek itu bisa di reksadana pasar uang. Kalau jenis investasi yang harus dihindari ada nggak? Investasi bodong. Iya pasti. Saham-saham mungkin yang basicnya teknologi yang spekulatif tinggi. Investasi di saham, yang teknologi yang spekulasinya tinggi. Karena kan untuk yang sekarang ini juga apa ya? Ya fluktuasinya memang tidak menentu banget gitu. Mungkin dari Bergeraknya cukup liar ya. Iya. Kayak Tapi kalau susah diprediksi ya, pergerakannya. cuman yang aman ya di obligasi pemerintah itu masih juga disarankan untuk dibeli gitu, untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi dengan nominal yang mungkin 5 juta gitu per kelipatan ya. Kalau misalnya di aplikasi investasiku kita bisa beli ori itu di minimum 5 juta rupiah gitu. Jadi cukup beginner friendly gitu ya, untuk yang memang baru mau belajar dan melihat dulu gitu ya seperti apa perkembangannya juga. Ya karena kalau kayak FR itu kan dapat imbal hasil 6 bulan sekali gitu. Jadi kita bisa pecah lagi tuh tiap bulan dapat apa namanya dari imbal hasilnya ori, sukuk gitu. Sukuk retail tiap bulan. Jadi make money work for ourselves lah. Jangan sampai kebuang sia-sia gitu apa yang kita udah hasilin gitu. Suruh mereka sekolah ya. Uangnya. Uang itu suruh Kaget. mereka sekolah. Gue kira nyuruh siapa nih sekolah. Iya benar, biar nggak mengendapi. Gimana tuh? Betul. Membantu kah Mas Edo? Membantu sekali. Kita tuh sebenarnya mungkin banyak dari teman-teman juga yang atau detikers yang sebenarnya sudah tahu, tapi urusan literasi keuangan biasanya tuh emang harus terus-terusan digaungkan gitu biar kayak masuk gak nih ke kepala lu gitu. Karena Jadi suka reminder ya. Iya, suka kayak masuk kanan keluar kiri aja sebenarnya kalau kayak Termasuk juga it's easier said than done gitu loh sebenarnya ya. Karena kan sebenarnya juga ya kalau ngomongin soal teori atau mungkin juga sebetulnya bagaimana investasi ini bisa menyelamatkan kita di masa mendatang, kan sebenarnya kita juga udah infoin juga sama Detikers di beberapa kali pertemuan bersama dengan Mbak Mirna juga ya. Tapi kayaknya kalau belum pernah cobain tuh kayaknya agak gimana gitu, sayang aja gitu. Kalau asuransi gimana Mbak? Asuransi Di tengah kondisi sekarang apa yang bisa kita pelajari? Apakah ini juga bagian dari yang bisa kita pelajari soal bagaimana pentingnya asuransi? Asuransi kan berbeda ya dengan investasi. Betul. Mas Edo. Cuman memang yang lebih diutamakan profilnya yang mana dulu nih? Apakah asuransi umum kah, asuransi jiwa kah, atau asuransi kesehatan? Ya in major condition ya, kalau misalnya amit-amit ya kalau terjadi perang berkelanjutan gitu kan. Ya untuk asuransi atas perang itu sebenarnya tidak di cover gitu, major causal ya gitu. Jadi kalau untuk kesehatan sudah ada dari BPJS itu baik, tapi kalau misalnya mau nambah lagi untuk di yang swasta ya better sih asuransi jiwa dulu deh gitu. Tergantung kondisi nih ya. Iya. Balik lagi juga ke kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing juga kan. Maksudnya melihat juga usia produktifkah, apakah sebetulnya sudah berkeluarga atau belum. Sebenarnya itu kali ya yang cukup harus jadi pertimbangan juga ketika asuransi. Karena ngaruh banget tuh ketika masih single.
atau ganda campuran itu juga bergantung Iya. juga kan kebutuhannya berbeda gitu ya. Karena Recovery kenaikan juga biaya berbeda. asuransi per tahun itu cukup agak banyak ya untuk yang asuransi swasta itu antara 15 sampai 40% itu ada gitu. Wow. Jadi kalau memang mau beli asuransi dengan premi yang mungkin dari awal itu murah, pertimbangkan juga di biaya nanti di tahun depannya gitu. Kayak Karena mau itu asuransikan kaki katanya. Iya. kalau kayak untuk Taylor atlet Swift. ya. Kaki sama pusar sih sebenarnya. Oh, booster. Ada ya? Baru tahu Asuransi pusar ada pasti. Kan ada asuransi khusus belly gitu. Anggota ini kan. belly dance. Anggota tubuh kan. Emang iya on the weekend belly dancer. Kata gue sih. Bayang Oh itu sih. side hustle-nya ya. Side ternyata. hustle. Lumayan lah berarti. Oke Iya. lah itu. Belum pernah ada kan belly dancer cowok kan? Benar. Kan. Cukup belum Pole cukup dance. niche lah memang. Memang aku weekendnya di Ancol. Itu ikan pesut. Kalau di Ancol bukan belly dancer. Jadi pokoknya yang jangan lupa untuk tetap berinvestasi ya. Tetap- Kalau tetap memang harus duitnya ada ya. konsisten, heeh. Iya, iya, iya. Oh enggak, duitnya ada. sebenarnya kita bisa bukan menyisakan, tapi Menyisihkan, menyisihkan. At least 10% Tapi kan Mbak, deh. maksudnya kondisi di saat ini kan mungkin itu tadi ada hal-hal yang harus Iya. direalokasi gitu. Nah makanya kalau kondisi sekarang apakah orang yang pas-pasan itu tetap harus berinvestasi atau ya udah selamatin diri dulu aja gitu. Kan ada Ada tangga-tangga tuh biasanya. So far yang pernah sekarang saya tahu sih ya Mas Edo, ada juga yang mungkin penghasilannya di bawah UMR, tapi bagaimanapun juga dia tetap bisa menabung loh. Oh ya. Investasi gitu. Ya, memang nggak banyak ya. Mungkin itu sekian dari 10.000 orang gitu. Tapi dengan medsos yang ada sekarang ini, side hustle itu benar-benar ngefek. Kayak misalnya nonton streaming yang dibayar gitu. Itu jadi tabungan sih Jualan sebenarnya. keranjang kuning ya. Nah, Bisa jadi affiliate content gitu. Berarti selain maksudnya kondisi sekarang tidak membuat kita justru menyerah gitu dengan Yes. ya udah penghasilan segini aja, justru lo harus bisa cari peluang Yes, gitu maksudnya benar. kan. Iya. Yang lagi bisa dikerjakan sekarang aja, yang ada di depan mata gitu, kayak misalnya mau live kayak atau mau apa ya, Jadi explore. dropshipper. Terima kasih Iya. orang-orang baik, Jadi guru sultan-sultan yang SK. masuk. Terima kasih orang-orang baik. Iya. Parah lu. Ya kan itu cara orang-orang sekarang cari duit juga memang Yang harus kreatif disadari. lah sayang loh. Itu kreatif loh. Oke. Kemarin ada yang posting tentang lukisan kan, dia cuman bisa ngelukis aja gitu, tapi dia kayak bikin di IG gitu kan. Iya, Oh iya, ini iya. bisanya gini loh gitu. Benar-benar. Kayak unjuk diri juga kan. Tapi emang di Jakarta tuh harus hustle sih. Nggak Bener. bisa satu doang sumber penghasilannya kayaknya ya. Jadi side hustle-nya tuh both sides ya. Left and right. Jadi nggak cuma side this side but also Iya betul. another side. Both sides. Both sides gitu hustle-nya ya. Makanya Terima orang kasih. Jakarta makin dikit punya anak. Parah. Karena Tapi kayaknya makin- itu bisa jadi satu topik juga ya. Iya. Kemarin ada ini apa namanya, hasil dari data BPS, orang Indonesia tuh makin sedikit punya anak dari tahun ke tahun. Jakarta itu yang tingkat fertility rate-nya paling rendah di antara semua provinsi. Iya. Ya karena ya nanti kita akan datangkan. Kita ahli. bahas di Kita bahas di momen sesi berbeda lain. ya, nggak Luar sama biasa. bareng sama Mbak Mirna. Tapi Mbak Mira terima kasih banyak Yap. sudah mampir lagi sama Detik Sore juga mengingatkan kita bahwa berinvestasi itu juga penting guys, dan tidak ada hari yang lebih baik dibanding hari ini untuk berinvestasi juga ya. We're gonna True. save ourselves at the end juga dengan apa yang kita pupuk dari sekarang gitu ya. Thank you Mbak Mirna, sampai kita Thank berjumpa you. di episode lainnya. Iya. Episode. Dan Thank tentunya you, Detikers, kita akan ketemu sama kamu lagi hari Senin. Libur dulu ya. See you, long weekend. Terima kasih semuanya untuk perhatian dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Kita pamit dulu, kita mau long weekendan. Semuanya semoga bergembira bersama dengan orang-orang tersayang sepanjang akhir pekan ini ya. Cuan terus juga. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus juga buat teman-teman yang merayakan. Kita pamit dulu, kita jumpa lagi minggu depan. Saya Edward Rusman akhir pamit. Sama Vira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.